Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Jabbar yang Allah muliakan, marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas berbagai kasih sayang-Nya yang diberikan kepada kita yang tidak pernah berhenti. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, Allah memberikan senantiasa rezeki kepada kita semua. Yang tentunya itu semua harus kita syukuri, harus kita buktikan rasa syukur kita dengan nambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada baginda alam, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita umatnya. Jamaah salat duhur Masjid Al-Jabbar rahimakumullah. Kita semua di sini pasti sedang sama-sama berjuang. Ada yang berjuang untuk mencari nafkah dari pagi hari hingga pulang sore hari. Ada yang berjuang dengan cara berdagang, bekerja, berbisnis, apapun itu. Bahkan ada orang yang sedang berjuang untuk mencari rezeki. Dalam artian mencari kerja saat ini. Intinya kita semua sama-sama sedang bekerja atau berjuang untuk mencari rezeki untuk bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah salat duhur Masjid Al-Jabbar rahimakumullah. Berbicara tentang rezeki, kali ini saya mau ajak kita semua untuk merenung sejenak. Apakah rezeki yang kita cari ini sudah halalkah? Apakah rezeki yang kita cari selama ini udah berkahkah? Tentu yang bisa menjawab dan bisa merasakan kita semua yang menjalaninya. Ketika berbicara rezeki, maka jawabannya rezeki itu sesuatu yang pasti Allah jamin. Sebagaimana dalam firman-Nya di dalam surat Hud, surat nomor ke-11 ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Wallahu a'lam bimuradi, yang artinya tidaklah semata Allah menciptakan binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah jamin dengan rezekinya. Akan tetapi terkadang kita sebagai manusia ada yang menempuh jalan yang salah. Padahal rezeki itu Allah udah jamin. Allah Subhanahu wa taala sudah mencantumkan dalam firman-Nya yang tadi disampaikan di dalam surat Hud tersebut, bahwa Allah menjamin setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Hadirin jamaah salat duhur Masjid Al-Jabbar rahimakumullah. Dengan demikian, kita harus berupaya dalam mencari nafkah, dalam mencari rezeki untuk bekal hidup ini, harus berhati-hati. Harus bisa memilah dan memilih mana rezeki yang Allah ridhoi, mana rezeki yang halal, ataupun mana rezeki yang tidak halal. Kenapa kita harus memilah dan memilih demikian? Karena Allah telah memerintahkan. Karena ada efek yang akan ditimbulkan bagi kita sebagai umat muslim ketika kita memasukkan makanan, memasukkan minuman ke dalam tubuh kita,
Ketika kita memberi nafkah anak dan keluarga kita, ada efek yang sangat luar biasa tatkala seseorang memasukkan barang haram ke dalam tubuhnya. Apa risikonya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata minal haram, pannaru aula biha." Setiap darah, setiap daging yang dihasilkan dari barang yang tidak halal atau barang yang haram, maka disampaikan baginda Rasulullah, nanti api neraka yang lebih utama untuknya. Itu ngeri kan hadirin? Betapa jauh-jauh hari baginda Rasul mengingatkan agar senantiasa kita dalam mencari rezeki, berjuang untuk mencari rezeki, berjuang untuk menjalani kehidupan ini senantiasa dengan rezeki yang halal dan barokah. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Jabbar rahimakumullah. Dampak yang lainnya apa? Tatkala ketika kita tidak memilah mana yang halal, mana yang haram, lebih-lebih ketika kita main embat saja, haram kita makan, maka selain nanti diancam bahwa api neraka akan membakarnya, maka ketika di dunia pun ada salah satu membuat doa kita menjadi terhalang. Doa kita tertolak karena apa? Yang menjadi halangan, yang menjadi tolak adalah dosa perbuatan barang haram tersebut sehingga menghalangi doa kita untuk dikabulkan. Itu salah satu akibat dari barang haram yang kita konsumsi apabila kita tidak berhati-hati, apabila kita tidak menghindarinya. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah, mohon maaf. Selanjutnya, ketika tatkala rezeki itu kita memberi ke anak istri kita, bukan hanya mencelakai kita sendiri, tapi kita mencelakai keluarga kita. Dan ini harus betul-betul diperhatikan sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan banyak ayat, makanlah, minumlah yang halal dan yang baik. Bukan hanya saja halal tapi baik. Itulah ajaran Islam yang sempurna, yang sangat memperhatikan kemaslahatan bagi hambanya. Oleh sebab itu, kita sudah tahu sebab akibatnya. Apabila kita tidak hati-hati dalam memberikan masukan, asupan ke dalam tubuh kita, ke dalam keluarga kita, dengan ancaman salah satunya doa tertolak. Salah satunya anak keluarga kita menjadi keras hatinya. Imam Al-Ghazali menyampaikan barang siapa yang memberi makan dari barang yang tidak halal atau barang haram, maka Allah akan memberikan keras hati kepada orang yang memakan barang haram tersebut. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, saya tadkir untuk diri saya pribadi, marilah untuk senantiasa memohon rezeki kepada Allah. Rezeki yang halalan thayyiban, yang kesananya mendapatkan keberkahan dari rezeki tersebut. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Jabbar yang Allah muliakan. Lalu bagaimana biar rezeki halal dan berkah? Maka salah satunya ketika kita bekerja, ketika kita mencari nafkah, niatkan dalam jiwa kita, niatkan hati kita untuk apa? Untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga landasannya Allah. Landasannya beribadah mencari nafkah, insya Allah setiap langkah kaki kita ketika menuju tempat bekerja atau tempat berdagang dengan niat ibadah, maka itu akan dihitung ibadah. Bahkan tatkala kita wafat dalam mencari nafkah tersebut, insya Allah itu akan tergolong orang-orang yang syahid. Karena apa? Karena kita mencari nafkah semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa lagi? Jangan cuma cari uang. Jangan cuma hanya untuk cari makan saja. Tapi tanamkan dalam jiwa kita yang kedua ini apa? Untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah ridho, tatkala kita dapat keridhaan dari Allah, maka jaminan bagi hamba tersebut kebahagiaan bukan hanya saja di dunia, akan tetapi akan meraih kebahagiaan di akhirat.
Nah ini hadirin yang perlu kita waspada, yang perlu kita hati-hati, betapa penting dalam menjalani kehidupan ini, betapa penting dalam mencari rezeki untuk nafkah keluarga, untuk diri kita, rezeki yang telah disampaikan oleh firman Allah, halalan thayyiba, yang halal dan yang baik, sehingga menambah keberkahan. Ketika berbicara berkah, harta itu bukan dilihat dari banyaknya saja, akan tetapi apa? Tetapi keberkahan itu kata para ulama, ziyadatul khair, tambah kebaikan. Ada orang yang begitu berlimpah hartanya, tapi didapatkan dari jalan yang tidak halal, sehingga apa efeknya? Tidak ada ketenangan, banyak kegelisahan, banyak kekacauan di keluarga. Allah akan timpakan. Karena sesuatu hal yang tidak baik, tentunya itu akan menjadi bumerang ataupun efek yang negatif bagi dirinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin jamaah salat duhur Masjid Al-Jabbar rahimakumullah. Yang ketiga selanjutnya apa? Agar rezeki Allah mudahkan, agar rezeki kita diberkahi. Maka salah satunya selain kita niat ibadah karena Allah, mencari ridho Allah, maka perbanyaklah istighfar. Istighfar itu salah satunya yang akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam Al-Qur'an Nabi Nuh, salah satunya beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Allah berikan jalan keluar, Allah berikan rezeki. Bahkan dengan pengamalan istighfar ini, Syekh Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh jamaahnya, wahai Syekh, saya sedang ada dalam kesulitan, panen saya gagal, apa yang saya lakukan? Maka Syekh Hasan Al-Basri memberikan nasihat, perbanyaklah istighfar. Akhirnya orang tersebut pulang. Datang lagi lain waktu orang yang apa? Yang sakit parah. Ya Syekh, saya mohon bimbingannya, saya mohon doanya. Amalan apakah yang harus saya banyak lakukan? Dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah, maka Syekh Hasan Al-Basri memberikan apa nasihatnya? Perbanyaklah istighfar. Sehingga jamaah tersebut pulang dengan mengamalkan apa yang dinasihati oleh Syekh Hasan Al-Basri. Yang ketiga, ada seorang yang udah nikah bertahun-tahun belum dikaruni keturunan, maka datanglah kepada Syekh Hasan, Imam Hasan Al-Basri, ya Syekh, berilah aku nasihat, mintalah doanya, apa yang harus aku lakukan. Saya udah berumah tangga cukup lama, tapi Allah baru memberi karunia anak putra itu kepada saya. Maka apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Basri? Perbanyaklah istighfar. Suatu ketika ditanya oleh keluarganya, Syekh, kenapa engkau ketika ada orang sakit, perbanyak istighfar. Ada orang yang istilahnya ekonominya lagi rumit, perbanyaklah istighfar. Ada orang yang ingin dikarunia anak, perbanyaklah istighfar. Maka Imam Syekh Hasan Al-Basri menyatakan salah satunya mengambil di dalam kisah Nuh, bahwa dengan istighfar itu Allah akan menurunkan rezeki, Allah akan mengampuni dosa, Allah akan memudahkan urusan-urusannya. Oleh sebab itu, tatkala mungkin saat ini kita kesulitan, ya Allah kenapa nih rezeki ini seret, ya Allah kenapa dagang ini saya sepi, ya Allah kenapa urusan saya sulit, selalu ada kendala, maka lebih mendekatkan dirilah kepada Allah, salah satunya dengan beristighfar. Karena dengan istighfar Allah akan menghapuskan dosa. Dengan istighfar Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Sehingga rezeki yang kita dapatkan bukan hanya saja dilihat dari nominal banyaknya, tetapi dari keberkahannya. Ada orang yang begitu banyak uangnya tapi banyak hutangnya, sehingga hidupnya tidak tenang. Tapi ada orang yang hidupnya biasa-biasa saja, tapi mencukupi kehidupannya. Keluarganya harmonis, badannya sehat, anak-anaknya soleh-soleh, itu bisa jadi salah satu keberkahan dari makanan atau minuman yang dikonsumsinya. Bukan hanya baik saja, melainkan halal. Halal dan baik itu adalah panduan utama di dalam Islam agar kita menjadi manusia yang mendapatkan rahmat Allah, agar kita menjadi manusia atau keluarga yang mendapatkan keberkahan dari hidup ini. Karena hidup ini hanya sementara. Apabila kita tidak memilah dan memilih,
tidak memilih untuk taat kepada Allah, maka kita akan rugi. Karena dunia itu suatu saat pasti akan kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang barokah kepada kita semua, rezeki yang baik sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Karena sesungguhnya rezeki itu akan ada dua pertanyaan. Di mana asalnya rezeki tersebut dan dikemanakan rezeki tersebut. Intinya mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini yang sedang berjuang dengan usahanya, semoga Allah berikan kelancaran usahanya. Yang sedang berjuang dengan bekerjanya, Allah mudahkan bekerjanya. Bahkan yang sedang berjuang untuk mencari rezeki, mencari kerja, Allah berikan kemudahan dalam mencari pekerjaan tersebut. Dan jangan lupa niatkan semata-mata ibadah karena Allah, niatkan semata-mata untuk meraih ridha Allah, iringi dengan istighfar. Insya Allah Allah akan senantiasa memberikan jalan keluarnya. Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jamin di dalam surat At-Tolak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang taat bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar di dalam setiap kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.